Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai hidup dan bertindak dalam kerajaan surga. Bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus bertindak dalam kerajaan surga. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui sekarang, surga atau kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu adalah kepemerintahan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau hidup kita diperintah oleh Roh Kudus, itu namanya kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita hidup dan bertindak di dalam kerajaan surga? Kita hidup dan bertindak di dalam kerajaan surga, saudara-saudara, kita harus ada di dalam kepemerintahan Roh Kudus. Nah, mari saudara-saudara kita akan lihat bagaimana kita hidup dan bertindak di dalam kepemerintahan Roh Kudus. Saudara-saudara, itu ada 5 poin yang saudara bisa lihat di halaman 4. Yang pertama adalah bertobat dan merendahkan diri. Tolong ekonya dikecilkan sedikit. Kemudian yang kedua, jangan kita menyesatkan orang lain. Atau jangan kita menjadi batu sandungan orang lain. Ya. Yang ketiga, kita menganggap rendah orang lain. Jangan kita menganggap rendah orang lain. Yang keempat adalah mendengarkan. Jadi sebagai gereja kita harus mendengarkan gereja. Mendengarkan dan tidak disalahkan. Artinya supaya saudara dan saya betul-betul jangan dianggap seorang yang tidak mengenal Allah. Atau saudara adalah seorang pemungut cukai. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah mengampuni. Kita akan bahas satu persatu, ya, sesuai dengan waktu yang ada tentunya. Kita akan lihat saudara-saudara pada Matius pasal 18 ayat yang pertama. Matius 18 ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Halaman 2, ya, saudara. Di situ dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Ada pertanyaan, saudara, surga itu apa sih, saudara? Surga itu kepemerintahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara mau diperintah oleh Roh Kudus dalam hidup saudara, pasti hidup kita itu merasa damai, tenang, ya. Saudara sudah dengar kalau saudara hidup diperintah oleh Roh Kudus itu tenang. Ya. Ada gelombang, badai, ombak. Saudara tetap tenang. Kenapa? Karena pikiran saudara, saudara taruh ke atas roh. Ya. Kalau pikiran saudara, saudara taruh ke atas Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Saudara mau menghadapi angin ribut, badai, puting beliung sekalipun, gempa sekalipun, saudara akan tenang. Kapan kita bingung? Kalau kita diperintah oleh diri kita sendiri. Selama engkau memandang Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tenang. Itulah namanya kepemerintahan Roh Kudus. Itulah namanya kerajaan surga. Ya. Surga itu bukan nanti. Kalau saudara dan saya
dijemput oleh Tuhan Yesus, naik ke awan-awan. Bukan itu saja. Surga itu bukan saudara-saudara berarti kalau engkau sudah ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan itu saja. Surga itu bukan berarti kita sudah di langit baru dan bumi baru. Bukan itu saja. Tapi surga adalah kepemerintahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara hidup di dalam kepemerintahan Roh Kudus, saudara dan saya itu ada di dalam kerajaan surga. Wes, rasanya gimana saudara sekarang? Apakah saudara tenang? Damai? Sukacita? Itulah kepemerintahan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau saudara bisa hidup di dalam kepemerintahan Roh Kudus, itulah surga. Ya. Saudara ada di mana ini, di dunia atau di surga? Cek aja. Nah, gimana supaya kita bisa masuk ke surga? Ke kerajaan surga, ke pemerintahan Roh Kudus. Gampang. 5 poin tadi. Apa saudara? Gampang. Berapa poin? 5 poin. Kalau saudara bisa masuk di dalam 5 poin itu, saudara akan hidup di dalam suasana tenang, damai, sukacita. Itulah kepemerintahan Roh Kudus. Siapa yang merindukan ada di dalam kerajaan surga, angkat tangan. Semua kan, puji Tuhan. Nah itu gampang, ya, gampang sekali. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang paling tinggi posisinya dalam kerajaan surga. Mari kita lihat next. Ya, pasal ini yaitu Matius pasal 18 ini membahas bagaimana kita harus hidup dan bertindak dalam kerajaan surga. Pengen masuk kerajaan surga, saudara harus hidup dan bertindak. Mempunyai satu kehidupan dan mempunyai satu tindakan. Ya, apa kehidupan dan tindakan kita? Next. Nah, itu tadi 5 poin. Yang pertama, bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil. Ya, kalau saudara nggak seperti anak kecil, nggak mungkin saudara suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Kalau saudara nggak seperti anak kecil, bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil. Kalau orang sudah gede saudara, suruh bertobat susah. Ya kan? Untuk berbalik kepada Allah. Yang dulu kita mengarahkan hidup kita kepada dunia, iblis dan kepemerintahannya. Untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat, berbalik. Susah. Tapi coba anak kecil. Minta maaf ya, minta maaf ya. Minta maaf ya, minta maaf. Ya dia datang. Sorry opa, gitu ya. Kalau udah gede, gitu. Ya kan. Jadi saudara, kita harus seperti anak kecil, yaitu bertobat. Dan seperti anak kecil itu merendahkan diri. Ya, kemudian, oke, kita akan lihat next. Bertobat dan merendahkan diri itu seperti apa? Harus menjadi seperti anak-anak kecil. Ya, saudara harus baliklah jadi baby lagi, ya kan? Ya, saya suka goda cucu saya, masih baby ya, gitu. Terus dia bilangnya apa? Opa baby, gitu ya kan? Saudara-saudara, kita memang harus seperti anak kecil. Kita harus seperti anak kecil. Apa yang dikatakan di dalam Matius 18 ayat yang kedua?
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nih, anak kecil ditaruh di tengah-tengah murid-muridnya. Kalau pengen masuk kerajaan surga, begini nih kayak anak kecil. Next. Ayat yang ketiga. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, anak kecil tuh bisa bertobat, ya. Bertobat tadi berbalik. Dari dulu kecintaannya kepada dunia, iblis, kedagingan, berbalik kepada Tuhan. Kemudian pikirannya taruh di atas Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Ya, itu namanya bertobat. Ya, saudara-saudara, kita semua harus bertobat. Kalau kepengen hidupnya kepenak. Tahu kepenak? Enak. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak long saya, hatiku selalu senang. Nah ini saudara, duduk susah, berdiri susah, berjalan-jalan terus hatiku susah. Waktu aku kerja terus susah terus lah ya. Saudara perhatikan ini. Berarti saudara belum masuk dalam kerajaan surga. Berarti saudara belum masuk dalam kepemerintahan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Syaratnya adalah bertobat seperti anak kecil. Ya, apa saudara? Bertobat seperti anak kecil. Anak kecil itu gampang. Saudara, saya punya teman. Ya. Itu dia gara-gara posisinya diganti oleh full timer gereja, ya saudara. Kemudian dia itu sakit hati sama gereja. Sakit hati. Karena dulu doa pagi dia yang mimpin. Doa puasa di hari Sabtu dia yang mimpin. Saudara-saudara, tetapi kemudian gereja mengadakan perbaikan. Jadi yang disebut pengerja itu di gereja itu adalah orang-orang yang sudah lulus dari teologi yang boleh jadi pengerja. Jadi segala kepemimpinan mereka, orang teman saya ini dialihkan kepada orang-orang yang lulusan teologi. Dia sakit hati sekali saudara-saudara. Dan saya berkata sama dia, oke, ampuni saja. Dia bilang, aku gak bisa ampuni. Sampai akhirnya dia sakit kanker. Dan saya lihat saudara, paru-parunya itu saudara-saudara, aduh saya lihat itu. Kanker itu saudara-saudara, itu paru-paru kan begini-begini ya saudara, berdenyut. Tapi bagian lain yang namanya kanker itu saudara, dia punya denyutan sendiri. Jadi begini. Gitu saudara. Aduh ngeri. Kayak ada daging tumbuh tapi punya kehidupan sendiri. Ya saudara-saudara. Jadi jadilah seperti anak kecil yang bisa mengampuni. Ya oke. Ya padahal orang-orang gereja sudah datang. Ci, bagaimana Ci? Ya tapi dia tetap tidak bisa mengampuni. Ya, jangan sampai tidak bisa mengampuni ya. Kalau orang udah minta maaf mesti diampuni. Amin saudara. Nah, lalu berkata, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ingat, anak kecil adalah bertobat. Gampang bertobatnya saudara, ya kan? Oke, next. Ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, supaya saudara bisa masuk dalam kerajaan surga, apalagi yang terbesar, saudara harus merendahkan diri. Apa saudara? Merendahkan diri. Ya.
Ya, kita itu harus memandang orang lain lebih tinggi dari diri kita. Ya, saudara memandang saya lebih tinggi atau lebih rendah? Saudara lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau saudara memandang lebih tinggi berarti nggak bisa hidup damai, tenang, sukacita. Artinya saudara tidak masuk dalam kepemerintahan surga, pemerintahan Roh Kudus. Ya. Siapa di sini yang menganggap orang lain lebih rendah dari diri saudara? Saudara menganggap orang lain lebih rendah dari diri saudara? Ada? Wes, pokoknya hidupnya nggak tenang, nggak damai, nggak sukacita. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Ini bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus. Ya, kita harus menganggap orang lain lebih tinggi dari kita. Suami-suami harus menganggap istrinya lebih tinggi. Istri-istri harus menganggap suaminya lebih tinggi. Orang tua harus menganggap anaknya lebih tinggi. Dan anak-anak harus menganggap orang tuanya lebih tinggi. Murid-murid, mahasiswa-mahasiswa harus menganggap dosennya, gurunya itu lebih tinggi. Dan dosen serta guru-guru harus menganggap muridnya, mahasiswanya itu lebih tinggi. Maka itu saudara, kalau dosen ngajar, dia itu nggak lempeng begitu saja ngomong. Ada yang tahu, ada yang bisa bantu, kan begitu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus menganggap orang lain lebih tinggi dari kita, supaya hidupmu tenang, damai, dan sukacita. Ya. Kalau saudara bisa berlaku seperti itu, saudara berarti hidup dalam kepemerintahan Roh Kudus. Ya, kecuali kalau saudara sudah tahu ini dari Tuhan. Tetapi itu pun saudara harus uji. Ujinya gimana saudara? Tanya sama mereka. Ulang lagi, tanya sama Roh Kudus lagi. Tanya sama orang lain lagi. Uji kembali dengan Roh Kudus. Jadi tidak boleh kita semena-mena. Karena kita harus menguji apa yang kita terima dari Tuhan. Ya. Jadi syarat kita masuk di dalam kerajaan surga, syarat kita hidup damai, tenang, dan sukacita adalah saudara harus nurut sama Roh Kudus. Nurutnya Roh Kudus, caranya gimana saudara? Yang pertama adalah seperti anak kecil. Seperti anak kecil itu apa saudara? Bertobat dan merendahkan diri. Udah lulus belum ini? Belum itu, masih belum. Harus lulus saudara. Ya kan? Saya itu kalau sama cucu saya aja, saya itu ya walaupun cucu saya nakal kadang-kadang, tapi baik-baiknya itu banyak sekali. Ya, kalau saya misalnya ada, ini contoh ini cucu saya ini. Saya juga nurut sama dia kalau dia ngomongin saya benar. Saya mau foto sama tante. Ya, di taman begitu sama cucu saya yang nomor 1. Saya kan duduk di sebelahnya tantenya di sebelah kanan. Terus langsung ngomong apa saudara? Opa, jangan begitu. Begini loh opa, saya disuruh rangkul pinggangnya tante. Ya kan? Saya pikir anak ini kok tahu dari mana gitu ya. Nah saudara-saudara, jadi saya juga nurut sama dia. Wah anak kecil, apa sih kamu? Enggak saudara. Ya. Jadi kita mesti dengar. Setiap malam saudara, dia langsung, opa, udah nempel plester opa? Gitu nanyanya sama saya. Kalau saya lupa, nah opa lupa katanya, ya kan? Jadi saudara, anak kecil itu juga mesti didengar. Kadang-kadang saya lupa betul, ya kan? Kadang-kadang udah Nat, udah terima kasih gitu ya. Tapi kadang-kadang dia bilang, opa lupa katanya begitu ya. Jadi saudara, kita harus dengar, ya, dengar orang yang lebih rendah dari kita. Ya, saya juga kalau di kantor,
Saya juga minta pendapat. Tapi setelah saya uji berkali-kali, kalau itu dari Roh Kudus, saya nekat pakai S. Nekates. Apa saudara? Nekat. Benar-benar nekat ya, begitu. Jadi saudara, kita harus hidup dalam kepemerintahan Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup dalam kepemerintahan Roh Kudus, kita harus seperti anak kecil. Seperti anak kecil apa? Bertobat dan merendahkan diri. Udah lulus? Ayo saudara, supaya hidup saudara bisa merasakan duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kepingin senang kan? Jadilah seperti anak kecil. Oke, mari saudara-saudara kita lihat. Next. Nah, yang kedua, jangan menyesatkan orang. Kalau saudara ingin hidup damai, sukacita, tenang, jangan suka menyesatkan orang. Apa itu menyesatkan orang? Menyesatkan orang itu jadi teladan yang buruk. Siapa itu? Siapa yang datang telat? Nah, itu menyesatkan orang. Yang punya perilaku yang gak benar, itu namanya menyesatkan orang. Jadi saudara-saudara, kita harus betul-betul dengar suara Roh Kudus. Ya, taruh pikiran kita di atas roh kita. Supaya saudara kita jangan menjadi teladan yang buruk untuk orang lain. Ya, jangan menyesatkan orang. Kalau saudara memberi teladan yang buruk, itu menyesatkan orang. Kerja telat, pelayanan telat, itu saudara menyesatkan orang. Jangan kita menyesatkan orang. Ya. Menyesatkan orang tidak menyandung orang lain atau meletakkan batu sandungan apapun. Ya, di gereja jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, jadi teladan. Jangan saudara bukan jadi teladan, jadi contoh, jadi teladan. Supaya saudara masuk di dalam damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan, saudara harus jadi teladan. Mari saudara kita lihat. Matius pasal 18 ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya. Orang yang paling kecil di hadapan kita, itu kalau orang itu percaya kepada Tuhan, itu saudara harus sambut. Anak kecil. Orang yang gak ada harganya menurut pemandangan saudara. Sambut saudara. Jangan gak disambut. Ya, jangan kita menganggap orang saudara kecil. Ya. Oke, mari kita akan lihat di Matius pasal 18 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan. Nah, contoh teladan itu menyesatkan, ya. Yang tidak baik itu menyesatkan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Paham saudara? Ya. Jangan jadi contoh yang gak benar. Ya. Datang telat. Ya. Saudara, tahu nggak saudara? Anak kecil tuh ngelihat perilaku kita, nggak lihat omongan kita. Ya. Nathan, itu cucu saya yang pertama. Itu ngomong sama saya gini, opa. Nanti kalau opa mati, ya pertama nanyanya begini, oma. Nanti kalau oma mati, ya. Nanti Nathan tidur sama siapa?
Ya, itu pertanyaan. Ya. Kemudian yang kedua, opa nanti kalau sudah mati, opa sudah tua dan mati. Nanti opa, ini umur 7 tahun saudara, ya. Kalau sudah mati, opa jadi baby lagi ya? Enggak. Opa akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi saudara, kita enggak sekedar ngajari anak, tapi kita meneladani. Kalau ada orang yang mati, meninggal, saudara-saudara, saya ajak dia, ya. Saya ajak doa. Doa di upacara pemakaman itu dia duduk paling depan. Kemudian waktu pemakaman dia adalah yang pertama kali dia itu di depan sendiri dan dia potret-potret. Ya, saudara-saudara. Jadi dia itu tahu. Saudara tahu. Maka itu dia tahu. Kalau opanya ini nanti mati, omanya juga akan mati karena udah tua. Dia tanya dan saya jawab. Dan saudara-saudara, dari apa yang dilihat itu, dia mulai bertanya-bertanya. Kemudian dia bertanya lagi kepada saya. Opa pernah marah kan sama Nathan? Iya. Ya kan? Kenapa opa marah sama Nathan? Karena Nathan salah. Dibilangin nggak mau. Jadi kalau nggak mau ya dimarah. Oke, dia bisa terima. Kemudian dia ngurut. Opa pernah ya pukul Didik? Nah, Didik itu Ethan ya kan? Iya pernah. Kenapa? Kenapa opa? Karena dia nakal. Ya. Kalau nakal, opa pukul. Ya. Jadi supaya tidak nakal. Ya. Jadi anak itu harus dijelaskan. Karena saudara, kalau anak itu tidak dijelaskan, dia nggak ngerti. Kenapa opanya mukul? Karena benci? Ya, jadi harus dikasih tahu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita jangan jadi batu sandungan untuk anak yang kecil sekalipun atau orang-orang yang bersama-sama dengan kita yang kita anggap rendah. Ya, jadi kita segala keputusan kita adalah keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan untuk anak itu atau orang-orang yang di bawah kita atau yang kita anggap dia baru di dalam Tuhan, dia harus tahu sungguh-sungguh. Tahu apa saudara? Tahu apa yang kita lakukan itu benar dan tanpa kesalahan. Ya, jadi saudara bayangin, anak umur 7 tahun udah bisa ngurut. Dari mana dia bisa ngajari saya ngerangkul? Karena tidak pernah diajarin maminya sama papinya untuk ngerangkul kalau foto. Tapi karena saya baru kaget, oh Kalina sama Yosua itu kalau foto selalu ngerangkul. Ya kan? Maka itu Nathan ngajari saya. Opa, dibeginiin opa. Itu sambil dipraktekin, pinggang saya dibeginiin gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita jangan jadi batu sandungan. Ya, anak kecil loh saudara. Anak kecil 7 tahun. Ya, saudara-saudara. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, saudara hati-hati ya. Saudara anak Tuhan suka jadi teladan yang baik atau yang salah. Firman Tuhan katakan, kamu gak akan mengalami suasana surga. Engkau tidak bisa mengalami kepemerintahan Roh Kudus. Dan layaknya engkau diikat lehermu, dikasih tali, ujungnya kasih batu, ditaruh mana saudara? Di kasur? Di laut, tenggelam dan mati. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. Kita harus saudara-saudara jangan menyesatkan orang lain. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7.
celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Kalau saudara perhatikan kepemerintahan iblis, yaitu dunia ini, itu saling menyesatkan saudara. Coba, korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, keteladanan yang nggak baik di mana-mana, perceraian, pemerkosaan, ya, kekerasan terjadi di mana-mana. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, penyesatan memang harus ada, tapi celaka. Saudara jadi bisa bayangkan, seluruh dunia akan dihukum oleh Tuhan. Minimal sekarang ini, dia tidak bisa merasakan tenang. Dia tidak bisa merasakan damai. Dia tidak bisa merasakan sukacita. Karena apa? Tidak ada di dalam kepemerintahan Roh Kudus, ya. Oke, haleluya. Next. Nah, ayat yang ke-8. Yaitu dikatakan begini. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau. Ya, jadi bukan menyesatkan orang lain aja, nyesatin dirinya sendiri. Ya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Oh. Ini Tuhan Yesus yang ngomong saudara, supaya saudara bisa masuk dalam damai, sukacita, dan ketenangan dari Tuhan. Ini bukan kata saya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Kalau tanganmu pegang narkoba, mesti dipenggal. Betul? Siapa yang suka minum narkoba? Pengedar narkoba? Penggal tanganmu. Ya. Penggal tanganmu. Penggal kakimu. Pengedar narkoba. Kalau saudara ingin menikmati suasana surga. Siapa yang suka nyogok? Penggal tanganmu, penggal kakimu. Nah, karena kalau kamu nyogok kan pakai kaki. Paling tidak transfer pakai tangan. Itu ya kata Tuhan, bukan kata saya. Jadi jangan kita menyesatkan orang. Ini saya bukan kasih hukum Allah, bukan. Kalau kamu ingin menikmati kerajaan surga, kepemerintahan Roh Kudus yang mengakibatkan suasana surga. Suasana surga adalah damai, sukacita, dan ketenangan. Siapa yang nggak tenang? Ya udah, periksa ini aja. Ya kan? Jadi kita hidup itu harus benar-benar hidup yang benar. Ya, supaya kita bisa diperintah oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan suasana surga itu bisa kita nikmati. Ini bukan hukum saudara. Supaya saudara bisa menikmati suasana surga. Saudara pergi ke Singapura ngapain? Supaya hatinya tenang. Pikirannya. Ya saudara, damai, sukacita. Ya supaya itulah. Maka itu saudara pergi ke Singapura. Pergi kemana lagi? Itu yang suka nari bregeden itu. Mana itu? Korea. Yuk, siapa yang mau ke Korea? Yuk. Kenapa di sana? Lihat bregeden katanya. Katanya yang cewek-cewek katanya, oh cowoknya cakep-cakep gitu. Untuk apa punya cowok yang cakep? Untuk bisa menikmati tenang, damai, dan sukacita. Enggak usah saudara. Saudara punya masalah yang berat sekalipun, saudara bisa damai, tenang, dan sukacita. Kalau saudara mau diperintah oleh Roh Kudus, ya. Hidup tidak perlu hidup dengan tangisan, tapi hidup dengan sukacita. Kalau mau diperintah oleh Roh Kudus. Caranya diperintah oleh Roh Kudus apa saudara tadi? Saudara harus seperti anak kecil, yaitu bertobat dan merendahkan diri. Yang kedua, jangan menyesatkan orang lain.
Jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Bahkan untuk diri sendiri pun jangan jadi batu sandungan. Ya, kalau tanganmu itu nyuri, pengedar narkoba, ya, siapa di sini yang ngerokok? Tuh, tangannya mesti diapain? Ya. Jadi itu saudara-saudara. Jangan menyesatkan orang. Penggalah dan buanglah jarimu itu. Ya, kalau mulutnya yang untuk ngisep, potong itu bibirnya. Ya, jadi saudara harus paham. Supaya apa? Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Yesus ada di dalam hatimu melalui Roh Kudus. Ya, mesti paham ini. Apa saudara faham? Ya, saudara, kerajaan surga. Karena itu lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup. Masuk di dalam hidup kerajaan surga. Atau bahkan nanti hidup di dalam langit baru dan bumi baru. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung. Apa kudung? Buntung, dipotong. Atau timpang, karena kakinya dipotong. Ya. Daripada dengan utuh kedua tanganmu dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Apa ini? Api apa, saudara? Api apa? Api apa, Om Ahok? Neraka. Ya. Neraka itu ada 2, saudara-saudara. Neraka beneran. Ketika nanti kita masuk Yerusalem baru, yaitu di langit baru dan bumi baru. Dan neraka sekarang ini. Suka orang yang nikah ceritanya begini. Aduh. Aku di rumah kayaknya di neraka. Nah, ya kan? Tahu artinya di rumah kayak di neraka? Kawin tidak bahagia, tapi kaya di neraka. Nah, saudara-saudara, tidak ada neraka di muka bumi. Kalau saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga, yaitu ada di dalam kepemerintahan Roh Kudus. Kalau caranya adalah seperti anak kecil, yaitu bertobat dan rendah hati. Ya, merendahkan diri atau rendah hati. Yang kedua, jangan menjadi penyesat atau menjadi batu sandungan untuk orang lain, bahkan untuk diri sendiri. Next. Dan jika matamu menyesatkan engkau. Yo, siapa yang suka nonton BF? Loh, nggak ada ya? Waduh, orang kudus semua ini. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Matanya dicungkil ya. Yang nonton BF, bilangin saudara-saudara, jangan nonton lagi. Lebih baik matanya dicungkil. Ya. Jangan nonton BF, itu menyesatkan engkau sendiri. Kalau itu dilihat orang lain, itu menyesatkan orang lain. Ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Bukan kata saya loh, saudara. Kalau saudara ingin menikmati suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Ya, ingin ya, tahu ya saudara maksudnya. Oke. Apa yang dikatakan? Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu.
Lebih baik matamu satu aja dari dua mata daripada menyesatkan dirimu sendiri dan menyesatkan orang lain. Ya, saudara-saudara, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua, ya, saudara utuh matanya, tapi hidupnya itu tidak bisa damai, tenang dan sukacita. Ngapain? Ya. Ke poin yang ketiga, ya, menganggap rendah. Saudara, jangan menganggap rendah. Apa itu menganggap rendah? Menganggap rendah itu menganggap remeh. Seorang beriman kecil sekalipun, orang yang percaya yang baru sekalipun, saudara-saudara, jangan dianggap rendah, jangan dianggap remeh. Ya. Cuma seorang aja yang aku teladani begitu. Nggak bisa, saudara. Jangan anggap remeh, jangan anggap rendah. Satu jiwa yang saudara sesatkan itu berharga di mata Tuhan. Bahkan dirimu sendiri itu berharga di mata Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus engkau. Bilur-bilurnya untuk menyembuhkan engkau. Jangan saudara bilang, cuma mata satu kebuang aja, masih ada mata satu yang lain. Tuhan itu mencelikkan mata yang buta. Tuhan itu membuat orang yang timpang berjalan kembali. Ya, saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Jangan anggap rendah. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi saudara, setiap kita punya malaikat. Malaikat-malaikat kita, saudara-saudara, memandang wajah Tuhan di surga. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat mereka di surga. Saudara dan saya punya malaikat-malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi jangan anggap remeh orang lain. Dan jangan anggap remeh dirimu berkecimpung di dalam dosa. Saudara-saudara, karena engkau punya malaikat-malaikat Tuhan di surga yang selalu memandang wajah tuh Bapa di surga. Jadi saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Saudara harus hargai dirimu, karena diri kita itu dihargai oleh Tuhan. Hargai orang lain, karena orang lain itu berharga di mata Tuhan. Masing-masing kita mempunyai malaikat di surga yang memandang wajah Bapa kita di surga. Jangan remehkan orang lain, jangan remehkan dirimu sendiri. Amin, saudara. Ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, jangan anggap rendah orang lain. Saudara-saudara, kalau engkau ingin merasakan suasana surga, jangan anggap rendah orang lain. Jangan anggap rendah dirimu juga. Karena ada malaikat kita yang di surga dan yang selalu memandang wajah Bapa kita di surga. Next. Ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jiwa kita yang hilang aja, dia Allah menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Dikuburkan, bangkit untuk menebus dosa kita dan untuk menghidupkan kita. Bahkan dia telah naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saudara-saudara, dia menghargai kita. Ya, jangan menganggap diri rendah orang lain dan jangan menganggap rendah diri kita. Karena kita ini kepunyaan Allah. Amin. Amin apa enggak amin sih? Iya. Oke.
Nah ini kalau saudara ingin merasakan suasana surga di bumi. Ya. Kalau wayang ini, tok, bumi gonjang ganjing. Tahu gonjang ganjing nggak saudara? Ribut nggak karu-karuan, gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan selalu bilang, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Ya, oke. Saudara, Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang yang hilang. Siapa yang hilang? Dirimu atau orang lain yang engkau anggap rendah, atau dirimu yang engkau anggap rendah. Ya. Ada lagu yang berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, apakah ku balas Tuhan, lain puji dan sembah Kau. Ya, jadi begitu saudara. Nah, jadi hargai dirimu, hargai orang lain. Kalau kamu hargai dirimu, menghargai kamu enggak? Bukan, menghargai siapa? Tuhan yang menaruh malaikatnya di surga untuk saudara dan saya. Saudara jangan bilang aku sorangan wae. Sorangan wae artinya apa? Seorang? Enggak. Pertama-tama Roh Kudus tinggal di dalammu. Dia tinggal dan menyertai engkau. Yang kedua, ada malaikat surga. Tuhan di surga. Malaikat yang mewakili kita di surga. Yang memandang wajah Bapak Tuhan. Bapak kita di surga. Next. Ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba? 100. Dan seekor di antaranya sesat. Seekor sesat. Ada 100 orang, 100 domba yang seekor sesat. Ini Tuhan Yesus tanya pendapatnya. Nah ini sekarang kasih dong pendapat. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan dia turun mencari satu yang sesat itu? Sekarang saya tanya, kalau saudara sudah ngasih teladan yang jelek untuk orang lain dan memberi teladan yang jelek untuk matamu yang satunya lagi, atau tanganmu yang sebelah lagi, atau kakimu yang sebelah lagi, menurut pendapat saudara, diapain ini? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Selama ini berapa banyak yang kau sesatkan dengan perilaku saudara? Gak ada ya? Wah, luar biasa. Pasti saudara, matamu bersinar-sinar, wajahmu berseri-seri sambil duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Mestinya begitu. Ya, mestinya tadi waktu nyanyi tadi saudara, mestinya udah loncat-loncat semua. Begitu ya kan? Nah, itu ya, mestinya. Next. Dan ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya. Ya saudara, kalau matamu yang harusnya dicungkil, ya bisa bertobat, ya berendah hati, ya saudara-saudara. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat itu. Kalau saudara, ada nggak yang saudara sesatkan? Nggak ada? Wah, luar biasa. Ya, kalau ada, cari. Ya. Kalau ada matamu yang kau sebelahnya kau sesatkan, cari.
Mata sudah tersesat, tangan sudah tersesat, kaki sudah tersesat. Cari. Ya, mari ayat yang ke-14. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, Tuhan nggak mau saudara-saudara kita nggak utuh. Mari kita bangun berdiri.